Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para superhero Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas tentang komik Adiwira Bawana bagian kedua. So, Adiwira Bawana adalah sebuah proyek besar dari Sarang Semut Komik. Kenapa? Karena komik ini yang pertama kali mempertemukan semua superhero lintas universe yang tergabung ke dalam paguyuban Sarang Semut Komik. Para superhero lintas universe ini dipertemukan dalam sebuah trilogi komik berjudul Ancaman. Untuk bagian pertamanya, aku sudah bahas beberapa bulan yang lalu. Linknya videonya bisa kalian tonton di atas sini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagian kedua. Untuk komik bagian kedua dan bagian ketiga sebenarnya sudah dirilis oleh Sarang Semut. Dan sebenarnya bagian ketiga pun udah ada di tanganku. Dan sekarang masih dalam masa pre-order. Jadi kalau kalian pengen beli, kalian silakan hubungi Sarang Semut Komik. Ada Instagramnya di bawah sini ya. Kalian bisa DM ke mereka. Awalnya, di video kali ini aku mau ngebahas tentang bagian kedua dan bagian ketiga sekaligus gitu kan. Cuman waktu aku baca bagian kedua, aku overwhelming banget, ada banyak banget hal yang pengen aku bahas. Makanya aku memutuskan akhirnya untuk membagi. Jadi sekarang aku akan bahas dulu bagian keduanya. Untuk bagian ketiga, mungkin aku akan bahas beberapa waktu kemudian setelah video inilah intinya. Jadi sekarang aku akan membahas tentang komik Adiwira Bawana, Ancaman bagian kedua. Jadi di komik pertama diceritakan kalau portal dimensi yang menghubungkan beberapa universe sekaligus itu tiba-tiba terbuka. Portal ini menghisap dan mengumpulkan banyak orang menuju sebuah satu dimensi yang sama. Hal ini mengakibatkan banyak jagoan dari lintas universe berkumpul di satu tempat. Dan mereka semua kebingungan, ini ada apa sebenarnya? Ternyata ini adalah ulah dari entitas jahat yang disebut sebagai Ratu Afra. Dan Ratu Afra ini mengerikan sekali kekuatannya. Dia mampu menghisap energi kehidupan dari seseorang, lalu menjadikannya menjadi kekuatannya sendiri. Kita agak recap sedikit ya ke komik bagian pertamanya. Jadi jagoan yang pertama kali diperlihatkan adalah Nirbita dan Lamaung. Nirbita dan Lamaung ini sama-sama kebingungan, mereka sama-sama panik. Dan akhirnya karena mereka saling curiga, mereka akhirnya jadi bertarung sendiri. Tapi untungnya pertarungan mereka dihentikan oleh sesosok superhero misterius yang bernama Super Yos. Di lain tempat, seorang superhero yang bernama Lang Sakti sedang bertarung mati-matian melawan seekor monster yang sangat kuat. Dan Lang Sakti ini terdesak dan nyaris dikalahkan. Untungnya, datang dua orang superhero untuk membantu dia. Dua orang superhero ini adalah Seraphim, seorang superhero yang bersayap 6, dan Sukma, gadis superhero yang memiliki kemampuan telekinetik dan berpenampilan seperti hantu. Setelah mereka semua bekerja sama dan mengalahkan monster itu, mereka akhirnya sadar kalau mereka ada di sebuah universe yang sangat berbeda, bukan universe tempat tinggal mereka. Dan ini membuat mereka bingung dan juga ketakutan. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang melakukan ini semua? Makhluk kuat macam apa yang mampu mengacak-acak universe seperti ini? Dan apa yang menjadi tujuannya? Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke komik Adiwira Bawana Ancaman bagian kedua. Cover komik kedua ini memperlihatkan Super Yos sebagai fokus utamanya, sedang berdiri di tengah para superhero yang berkelimpangan, dan di belakang dia berderet pasukan penjahat dari koloni Ratu Afra. Oke, sampai sini aku yakin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, ini Super Yos kenapa helmnya agak-agak mirip dengan Magneto? Jadi sebenarnya ini ada ceritanya. Karakter Super Yos ini sebenarnya adalah sebuah tribut yang ditujukan untuk almarhum Yosafat Agus Suryono. Dia adalah seorang kolektor komik yang juga sangat berjasa kepada pembuatan Sarang Semut Comics. Dulu, beliau sering diundang ke acara-acara komik superhero, dan dia datang menggunakan kostum dari superhero yang diciptakannya sendiri, yaitu Super Yos, dan kostumnya ini pun dijahit sendiri sama dia. Makanya, karakter Super Yos ini akhirnya dimasukkan ke dalam komik Adiwira Bawana untuk menghormati beliau sebagai tribut. Dan kostumnya juga disesuaikan dengan kostum yang dia pakai di acara-acara tersebut. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, kira-kira seperti itu jawabannya. Nah, sekarang kita balik ke komiknya lagi ya. Di komik bagian kedua ini, kita diperlihatkan kalau pasukan koloni Ratu Afra telah berhasil menangkap superhero wanita bernama Serenti.
Dan disinilah terungkap alasan yang membuat Ratu Afra mengacak-ngacak universe ini. Ternyata dia sedang mencari 3 buah pusaka yang tertulis dalam sebuah kitab kuno yang disebut sebagai Kitab Joyobogyo. Menurut kitab itu, siapapun yang berhasil mengumpulkan 3 pusaka ini, dia akan bisa menghisap energi dari alam semesta. Sayangnya, 3 pusaka ini ternyata tersebar di 3 universe yang berbeda. Dan 3 pusaka ini adalah batu mustika sihir yang dimiliki oleh Serenti, lalu pusaka angin yang dimiliki oleh Shamira, dan yang terakhir adalah pusaka raga langit milik Langsakti. Dalam upayanya untuk mengumpulkan 3 pusaka ini, Ratu Afra akhirnya mengacak-ngacak universe untuk mengumpulkan 3 orang superhero ini ke dalam satu tempat yang sama. Tapi dalam prosesnya, akhirnya banyak superhero lain yang juga ikut terseret. Koloni Ratu Afra lalu mengerahkan pasukannya untuk menyerang dan membuat keributan di tengah kota. Mereka berpikir dengan cara yang seperti ini, 3 orang superhero yang sedang diincar pasti akan terpancing dan muncul dengan sendirinya. Yang pertama kali tumbang adalah Serenti. Dia adalah superhero wanita yang menguasai kekuatan sihir, dan batu mustika sihir pun akhirnya jatuh ke tangan Ratu Afra. Yang artinya tinggal sisa 2 pusaka lagi, yaitu pusaka angin yang dimiliki oleh Shamira dan pusaka raga langit yang dimiliki oleh Langsakti. Di lain tempat, Langsakti masih berkumpul bersama Seraphim dan juga Sukma. Dan di saat itulah, 3 panglima dari Ratu Afra muncul dan menyerang mereka. Dan mereka nggak sendirian. Para panglima Ratu Afra ini membawa banyak sekali pasukan yang sangat menyusahkan dengan tujuan untuk menculik Langsakti dan merebut pusaka raga langitnya. Bisakah Langsakti mempertahankan diri dan menjaga pusakanya? Atau Ratu Afra akhirnya berhasil merebut pusaka itu dari tangan Langsakti? Dan di mana keberadaan Shamira sebagai pemilik pusaka yang ketiga? Semua ini terjawab di komik Adiwira Bawana Ancaman bagian kedua. Ada beberapa hal menarik dari komik ini yang pengen banget aku bahas. Yang pertama adalah jagoan Nirbita dengan instingnya yang sangat tajam. Jagoan satu ini konsisten dengan bakatnya dalam mencium bahaya. Di komik yang pertama, dia adalah jagoan yang paling panik dan paling agresif dalam menghadapi masalah ini. Karena dia tahu masalah kali ini sudah melebihi kapasitasnya, sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan sendirian. Dia sadar dia butuh bantuan, tapi tetap aja bukan berarti dia gampang percaya sama orang. Dan di komik bagian kedua ini, Nirbita juga jadi orang pertama yang mencurigai adanya pengkhianat di antara mereka. Dan di komik ini juga ada banyak sekali adegan pertarungan yang seru. Monster Abaddon kuat banget. Monster Abaddon ini sebenarnya adalah monster iblis neraka dari universe-nya Seraphim. Dia ikut terpesat ke dalam universe yang ini dan akhirnya menjadi bawahan dari Ratu Afra. Lalu aku suka bagian di mana Sukma bekerja sama dengan Balgis. Kekuatan mereka itu beda banget, tapi waktu kerja sama entah kenapa bisa klop banget. Adegan yang paling aku suka kayaknya adegan kemunculannya Samira bersama dengan Inferno. Interaksi antara mereka berdua itu asik banget. Dan kerjasama antara mereka pun menghasilkan sebuah serangan yang fatal sekali. Sekitar 3 bulan yang lalu aku bikin video ini. Dan di video itu aku bilang kalau Shamira dan juga Inferno ini punya potensi yang asik buat jadi temen duet. Dan waktu itu aku belum baca komik Adiwira Bawana bagian 2 sama sekali. Aku nggak tahu kalau ternyata mereka memang udah duet di komik ini. Dan ternyata emang bener dugaanku kan, duet mereka ini memang asik banget, mereka klop banget. Overall, komik Adiwira Bawana Ancaman bagian kedua ini seru banget, ceritanya asik banget, jauh lebih seru dari bagian pertama, ceritanya jauh lebih menarik dari bagian pertama. Dan karakter favoritku masih tetap sama dari bagian pertama sampai kedua ini, yaitu Yang Mulia Ratu Afra. Karena attitude-nya dia itu memang keren banget, memang sadis banget kan. Terus desainnya dia juga memang paling menarik sih di sini menurutku. Kalau di komik bagian pertama, dia itu desainnya masih berbentuk monster yang mengerikan, monster semut yang serem ya. Kalau di komik bagian kedua ini, tiba-tiba dia bentuknya berubah menjadi lebih humanoid, lebih cantik, tapi juga tetap keren. Kita lihat nanti di komik bagian ketiga, apa dia masih bertahan jadi favoritku, atau mungkin aku punya favorit yang baru. Tapi itu untuk bagian ketiga. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silakan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku karena di sana juga aku bahas banyak hal seputar para superhero Indonesia. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.